Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini kita akan beralih ke sepak bola Indonesia ya, dimana gue ingin memberikan tanggapan ya tentang semua hal yang sedang rame di akhir ini. Ada dua topik. Yang pertama adalah kasusnya Yuran, pemain PSM ya. Yuran yang dihukum oleh PSSI 1 tahun tidak boleh berlaga di sepak bola Indonesia dan denda 25 juta karena memberikan komentar yang isi komentarnya kesimpulannya seperti ini. Kalau ingin mencari uang maka berkarirlah di Indonesia. Tapi kalau Anda ingin mencari karir yang proper, jangan mencarinya di Indonesia karena di Indonesia tidak akan dapat gitu ya. Itu yang dibilang oleh Yuran Fernandes. Dan ya memang komentar seperti ini menimbulkan kontroversi dan sudah pasti akan menimbulkan sanksi kalau menurut gua. 1 tahun dan 25 juta ya akhirnya Komdis PSSI. Dan PSSI katanya lewat Pak Arya juga katanya bilang kalau mereka sendiri kaget dengan vonis dari Komdis PSSI. Kenapa? Karena memang katanya petinggi PSSI tidak bisa mengintervensi keputusan Komdis PSSI karena mereka kan berlandaskan undang-undang mereka yang berlaku gitu ya, regulasi yang berlaku. Jadi kalau memang menurut undang-undangnya memang ada peraturan seperti itu di mana pemain sekontroversial Yuran gitu ya, komentar sekontroversial Yuran itu memang bisa dihukum kalau nggak salah 3 bulan ya, 3 bulan dan 25 juta seminimal-minimalnya. Tetapi kabarnya dari API ya, Persatuan Sepak Bola gitu ya, katanya menolak dengan tegas hukuman yang diterima oleh Yuran karena dianggap ini akan membuat pesepak bola lain takut ya, pemain sepak bola lain takut untuk memberikan kritikan yang sebenarnya kritikan itu kan sangat perlu, apalagi player ya di Liga 1, terutama di player liga itu kan adalah stakeholder utama dari sebuah liga ya, stakeholder utama loh, bukan hanya pelengkap bisa dibilang, tapi pemain sepak bola yang berkarir di suatu liga itu adalah stakeholder utama atau pemeran utama dari liga tersebut. Jadi menurut gue pribadi, seharusnya orang-orang yang harusnya bisa menilai, memberikan parameter di suatu liga itu baik atau tidak ya memang si pemainnya gitu, pemain yang berlaga di kompetisi tersebut, karena dia yang makan asam garamnya kan. Kualitas wasitnya seperti apa, lapangannya seperti apa, supporternya seperti apa, habit liganya seperti apa, kan si playernya yang merasakan sendiri ya. Dan karena si player merasakan itu sendiri, jadi dia menurut gue punya landasan dan dasar yang sangat jelas untuk bisa mengkritik suatu liga, apalagi liga di tempat dia bermain gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Yuran gitu ya. Itu kan bisa dibilang keluh kesahnya dia kan, tapi dianggapnya itu menjelek-jelekan Liga Indonesia. Jadi sekali lagi ini bisa dinilai dari perspektif masing-masing ya. Kalau dari perspektif gue, dia ini mengkritik, bukan menjelek-jelekan, mengkritik. Artinya di Indonesia itu gaji tinggi, gaji besar, tetapi kualitas liganya kecil gitu ya. Kalau gue bisa kembangkan kan di situ ya, kualitas liganya tuh seperti itu. Jadi mungkin ada pemain yang terheran-heran gitu ya, kok bisa digaji sebesar itu, dia gaji sampai MM-an misalkan ya setahun, tapi kok memberikan permainan yang seperti itu gitu. Apalagi Yunan ini kan pemainnya sangat berpengalaman ya, dia sudah malang melintang di sepak bola luar juga, jadi dia punya landasan untuk memberikan kritik tersebut. Dan menurut gue itu kritik harusnya diterima ya, harusnya diterima dan menjadi bahan evaluasi dari penyelenggara liga terutama. Dimana ya masalah gaji kalau kita bandingin lah, kayak katanya kemarin gaji Jay Izzes aja katanya di bawah Rizky Ridho, padahal Jay Izzes itu mainnya di Serie A loh, Italia.
Rizky Ridho mainnya di Persija gitu ya. Tapi katanya besar Rizky Ridho gajinya di tahun kemarin ya, bukan tahun sekarang. Tahun sekarang kan udah katanya udah ada nego-nego katanya. Jadi itu saja sebenarnya sudah menggambarkan kan kalau memang ada offer dari segi gaji gitu ya. Itu kan sebenarnya inti yang ingin dikatakan oleh Yura, makanya dia bilang mencari uang itu ya di Liga Indonesia karena tempatnya memang di situ. Tapi itu harusnya it happens ya, karena gini loh. Itu kan terjadi di hampir liga-liga, semua liga berkembang. Kayak Liga Arab. Kan liga kita juga berkembang, liga berkembang. Di Arab gitu ya. Kalau kan liganya tuh nggak terlalu seksi ya. Artinya kan butuh uang untuk memancing pemain-pemain terbaik untuk datang. Karena sebenarnya liga-liga lain juga melakukan hal yang sama gitu ya. Kayak Liga Cina dulu gitu ya, kan jor-joran gitu ya. Padahal mah secara kualitas sebenarnya kan nggak worth it juga dibayar segitu gitu ya. Tapi karena butuh apa? Butuh exposure, artinya butuh hal yang lain selain peningkatan kualitas liga, sehingga dibayarnya jadi mahal gitu ya. Nah, menurut gue dari Liga Indonesia juga harusnya seperti itu ya. Jadi selain pemain-pemain itu datang ibaratnya untuk mengangkat level liga, tetapi juga kalau bisa cari juga secara exposure-nya. Karena sayang kalau gaji tinggi tapi exposure, banyak hal-hal lain yang gak dapet, agak disayangkan juga. Jadi bisa gue bilang seperti itu gitu ya. Oke, jadi API sudah memberikan tanggapan. Kemudian banyak juga gue lihat netizen yang menyayangkan keputusan ini karena menurut mereka ini terlalu kejam hukumannya, terlalu kejam gitu ya. Kenapa nggak didenda aja gitu ya, nggak usah ibaratnya nggak usah ada pelarangan bermain sampai setahun, mungkin 2-3 game cukup. Banyak yang berpendapat seperti itu ya, 2-3 game cukup, seperti kasusnya Hapner dan Jenner yang sempat bilang kan AFC Mafia segala macam ketika kita kalah dari Qatar dulu ya U23, kan mereka juga disanksi ibaratnya gitu ya, disanksi uang tapi tetap boleh bermain gitu. Ada, menurut gue itu adalah keputusan yang lebih bijak karena apa, memberikan efek jerak. Sekali lagi kan mereka tidak membuat liganya jadi hancur kan mereka itu iuran itu kan cuma mengkritik ya, meskipun kritiknya agak kasar sedikit, tetapi kan yang namanya kritik bisa menjadikan landasan untuk evaluasi. Jadi makanya kalau menurut mereka itu menjelek-jelekan, ya itu menurut perspektif mereka ya sudah gitu ya. Tetapi kalau menurut mereka netizen, dan menurut gua pribadi juga sebagai netizen, ini agak terlalu kejam ya. Karena kalau untuk gua 3 match 25 juta menurut gua udah cukup gitu ya. Supaya pemain-pemain lain itu nggak trauma. Ya, pemain-pemain lain itu nggak trauma gitu. Karena efek kedepannya akan sangat serius kalau ini dianggapnya itu sangat serius juga. Ya kan ini bukan komentar yang rasis dan segala macam gitu ya. Bukan komentar yang diskriminatif gitu ya. Ini kan cuman sebuah kritikan dari habit yang terjadi di Liga Indonesia. Ya kan, habit yang terjadi di Liga Indonesia gitu. Jadi nggak ada komentar yang berlebihan selain itu. Oke. Kemudian untuk kasus Kanjuruhan di mana bis dari Persik Kediri setelah menghadapi Arema di Kanjuruhan itu dilempari ya oleh supporter, salah satu oknum supporter ya, sehingga banyak kaca yang pecah bis Persik Kediri, dan pihak dari Arema atau Panpel Arema meminta maaf atas kejadian yang berlangsung gitu ya, dimana ini sekali lagi mencoreng nama Kanjuruhan, mencoreng nama kota Arema Malang, klub Arema Malang, karena sebelumnya Arema Malang kan sudah banyak dikecam ya karena kematian 135 orang di pertandingan Arema versus Persebaya, dan sempat disanksi 2 tahun kan, dan sekarang kembali ke Kanjuruhan ternyata terjadi lagi yang seperti ini. Menurut gue ini udah sangat reason ya, udah sangat alasan untuk tidak lagi membuat Arema berhome base lagi di Kanjuruhan. Ya, ini udah alasan yang sangat valid ya. Pemecahan bus dari
kaca bus dari Persik Kediri harusnya sudah menjadi alasan kuat untuk Arema sekali lagi tidak perlu lagi berhome base di Kanjuruhan. Ya, menurut gue berhome base di kota lain udah paling bener gitu ya. Karena harus ada turning pointnya, atau harus ada efek jerahnya. Karena terbukti dengan denda yang cuma 2 tahun alias enggak selamanya, ternyata kan tidak memberikan efek jerah juga. Ya, tidak memberikan efek jerah juga. Artinya harus ada hukuman yang jauh lebih berat dibanding hanya sekedar memindahkan home base. Kalau bisa ya berarti di luar Jawa ya. Di luar Jawa. Jadi ya seminimal-minimalnya jangan bermarkas lagi di Kanjuruhan lah. Seminimal-minimalnya menurut gue hukumannya. Karena sekali lagi, artinya semua stakeholder di Kanjuruhan tidak belajar dari kasus 135 nyawa. Mau berapa nyawa lagi yang harus dikorbankan supaya menyadarkan oknum-oknum supporter ini untuk berkelakuan baik. Gitu ya, butuh berapa nyawa lagi kan? 135 udah lebih dari cukup, bahkan 1 nyawa aja udah lebih dari cukup harusnya. Ya, itu kan udah sangat ironis ya. Kehilangan nyawa dengan cara yang tidak enak seperti itu kan sangat ironis ya. Apalagi dalam sebuah pertandingan. Dan sekarang hampir jatuh korban lagi. Enough gak sih? Cukup gak sih? Udah jadi alasan kuat gak sih? Ya. Dan ini bukan hanya untuk supporter yang ada di sekitaran Kanjuruhan aja ya, tetapi untuk seluruh supporter ya, kita semua ya, termasuk gue pribadi gitu ya, bahwa sepak bola itu adalah olahraga yang menghibur. Jadi kita datang ke sana untuk mencari hiburan, ya, untuk mencari hiburan, bukan untuk mencari musuh kan, ya, bukan untuk mencari musuh, tapi mencari hiburan. Jadi kalau terhibur kita bahagia, kalau nggak menghibur ya udah kita pulang aja masuk kamar, ibaratnya cari kebahagiaan lain kan selesai gitu ya. Kenapa harus melempari bis dengan batu dan segala macam gitu ya? Why gitu? Kenapa separah ini gitu loh? Ya, kenapa harus separah ini? Jadi sekali lagi, sepak bola ini masih belum baik-baik saja, terutama habitnya ya. Habit supporternya memang harus sedikit diademkan. Ya, harus sedikit diademkan. Harus sedikit cooling down. Gitu ya. Harus sedikit cooling down, dimana kayaknya harus ada penekanan ya, kayak kata-kata jelek, rasis, segala macam gitu-gitu kayaknya harus lebih keras hukumannya. Ya, harus lebih keras hukumannya. Kayak kerusuhan di stadion segala macam, menurut gua hanya sanksi denda aja sekarang udah nggak mempan. Ya, nyatanya tetap tidak merubah karakter dari habit sepak bola kita. Artinya harus ada hukuman-hukuman yang lebih keras. Ya, jadi itu sekali lagi untuk Komdis PSSI ya. Nah, di sini harusnya Komdis PSSI itu bergerak. Ya, harusnya lebih kritis yang ini. Kasus ini, bukan yang kasus Yuran menurut gua. Ya, jadi silakan Komdis PSSI, kita sangat menunggu kebijakan apa yang akan diterjunkan atau dari ketua PSSI, kebijakan apa yang mau dilakukan dengan datangnya insiden ini ya. Gitu ya, sangat miris. Oke, itu aja. Bye.